Baiklah, kita mulai sambutan pertama, yakni sambutan Kepala TPQ Madinatul Ilmi, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Rizkan Azhari. Kepada Ustadz Rizkan Azhari kami persilahkan. Ya, yang izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Praya, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, sesepuh masyarakat, yang saya hormati para wali santri, khotimin dan khotimat, yang saya hormati para khotimin dan khotimat, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kalian ulama-ulama nanti yang di masa depannya. Para hadirin yang berbahagia, melihat prosesi yang dari awal tadi sungguh rasa terharu, rasa yang tidak bisa diungkapkan, karena keseharian kami bergelut dengan mereka, dengan canda tawa, dengan guyon-guyon yang sambil mengisi guyon itu dengan ilmu. Itu dalam bentuk kedekatan kami dengan mereka. Inilah namanya pendidikan, yang mana pendidikan ini tidak berbasis kepada otoriter, tetapi kami mengajak mereka sebagai sahabat. Dan alhamdulillah, apa yang kita saksikan tadi, hari ini para wali santri memberikan hadiah kepada anak-anak kami. Itu tidak sebesar apa yang akan diberikan hadiah oleh anak-anak kami nanti kepada perunggu sami di surga, ketika mereka memasangkan mahkota di surga nanti, dengan berkumpul bersama mereka, berkumpul bersama keluarga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal sampai akhir tentu ada hal-hal yang tidak berkenan
daripada wali santri, wabil khusus wali santri khotimin khotimat, dalam kami mendidik mereka, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena insya Allah itulah kami berusaha untuk menjadi orang tua bagi mereka. Dalam pendidikan ada dua guru yang mereka harus berbakti sama tingkatannya, yakni guru yang disebut dengan murabbir ruh, pendidik jiwa mereka, dan orang tua murabbir jasad, sebagai pembesar tubuh mereka. Dan alhamdulillah dengan kerjasama orang tua dan guru, maka terciptalah generasi-generasi Qurani. Dan mudah-mudahan inilah yang kami harapkan ketika anak-anak kami pulang, langsung dilihat rapotnya nih ke bunda, ditanya, kemudian dicoba disimak apa yang telah mereka dapatkan keseharian. Jika ini terus dilakukan setiap hari, insya Allah anak-anak kami akan cepat menyelesaikan pendidikannya dalam metode qiraati, dan insya Allah akan mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian kami informasikan ikut dalam ujian kemarin sekitar 18, kemudian yang lulus 12 orang. Ini artinya kita tidak mencetak generasi pintar, tetapi mereka mencetak generasi-generasi yang benar, benar dalam akhlak, benar dalam bacaan Al-Qur'annya, benar dalam segala tingkah lakunya keseharian. Di mana Kehidahlan pernah berkata, kami ingin Imam Syafi'i lahir di Indonesia. Artinya qiraati telah menjadikan itu, di mana amaliyah ibadah fikihnya dijalankan, sholat, doa, wudhu diajarkan, sehingga orang tua menerima matang. Anak-anak kalian insya Allah akan bisa jadi imam di rumah-rumah kalian. Al-Quran akan terbaca di rumah-rumah kalian, dan insya Allah rumah tersebut akan menjadi rumah yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat perkataan daripada Kyai Haji Khairul Wafir. Beliau berkata, santri adalah matahari. Jika santri terbit, maka teranglah masyarakatnya. Jika santri gelap, maka gelaplah masyarakatnya. Artinya di sini Pelungguh Sami ikut berjuang dalam menerangkan masyarakatnya nanti. Karena Pelungguh, walaupun kadang hujan, panas, anak-anak kami sakit, Pelungguh tetap mengantarkan mereka untuk mengaji di TPQ Matul Ilmi. Ini bentuk dari perjuangan Pelungguh Sami, dan alhamdulillah insya Allah usaha tidak akan mengosingi hasil. Usaha pasti mengikuti hasilnya, dan tadi telah kita menyaksikannya. Dan kami mengingatkan diri kami kepada kedua orang tua seluruh wali santri, bentuklah anak-anak kami di rumah juga menjadi anak yang mandiri. Mandiri dalam arti apa? Bukan mandiri dalam mereka sudah berhasil mencari uang sebanyak-banyaknya, bukan. Mereka sudah jadi PNS, pejabat, bukan. Kami ingin mereka cetakkan mereka menjadi anak yang mandiri. Ketika azan dikumandangkan, anak ini tidak perlu disuruh, mereka langsung mengambil air wudhu pergi ke masjid. Itu mandiri. Mereka tidak perlu disuruh untuk baca Al-Quran, tapi mereka sendiri butuh dan selalu menikmati bacaan Al-Quran tersebut untuk dibuka lembaran Al-Quran setiap hari tanpa diperintah oleh orang tua. Ajarkan mereka mandiri, yakni setiap waktu dan saat mereka bisa menentukan diri untuk berakhlakul karimah dimanapun mereka berada. Seiring dengan itu, tergantung Allah nanti akan menjadikan mereka jadi apapun, tapi mereka sudah menjadi anak yang mandiri. Mereka jadi bercita-cita jadi polisi,
Ketika mereka sedang tugas, azan dikumandangkan, insya Allah anak-anak kami akan segera untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menjadi dokter-dokter yang mandiri, baik ibadahnya maupun profesinya, tanpa diperintah oleh orang tua. Bentuklah mereka dari sekarang, ayah bunda, karena perungguh sebagai orang tua menjadi rektor di rumah-rumah perungguh, menjadi kepala sekolah di rumah-rumah perungguh, dan perungguhlah yang akan mendapatkan hasilnya. Jika perungguh mencetak dengan baik, insya Allah akan menjadi hasil yang baik. Tapi jika perungguh mencetak dengan tidak baik, maka perungguh juga akan menerima akibat daripada cetakan perungguh tersebut. Akhirul kalam, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu Wali Santri Khatimin Khatimat. Bukan berarti selesainya anak kami di sini, selesai mereka mengkaji Al-Quran, tapi silakan kami mohon untuk dilanjutkan kepada program tahfiznya. Wabil khusus yang belum mondok, lanjutkan anak-anakku, karena ini belum akhir daripada perjuangan kita. Perungguh orang tua tetap mendampingi sampai anak kami bisa sampai tafsirnya, asbabun nuzulnya, makna-makna kandungan ayatnya yang terdalam nanti untuk mereka sampaikan ke masyarakatnya kelak, yakni Al-Quran sebagai pedoman hidup yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala TPQ Madinatul Ilmi sambutan yang sambutan perwakilan wali santri, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zayadi. Kepada Bapak Ahmad Bismillahirrahmanirrahim. Billahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dibisikkan sama ibu-ibu wali santri, jangan lama-lama. Padahal ibu-ibu biasanya senang yang lama-lama, kok tumben saat ini tidak suka lama-lama. Terima kasih, insya Allah yang sedang-sedang ibu ya. Yang saya hormati Koordinator Cabang Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati. Yang saya hormati Koordinator Kecamatan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wali santri, dan yang berbahagia dan saya cintai, anak-anak kami yang alhamdulillah pada hari ini menyelesaikan khataman. Singkatnya, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat, sukses dan berkah khataman Al-Quran dan imtihan ketiga TPQ Madinatul Ilmi periode Muharram 1447 Hijriah. Di sini saya membaca temanya sangat menarik sekali. Jangan mewariskan bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah. Mungkin sudah jelas ya, tidak perlu diperjelas lagi. Jadi kita sama-sama membumikan Al-Quran, karena Al-Quran itu insya Allah mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kemudahan. Yang pertama ingin saya sampaikan tentunya adalah terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada pengurus ustaz-ustazah yang telah mendidik, membimbing putra-putri kami di sini dari awal masuk sampai khataman saat ini dengan segala pengorbanannya. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ingin memberikan motivasi kepada wali santri, ustaz-ustazah dan anak-anak kami supaya tetap istiqomah untuk belajar Al-Quran. Tetap semangat, wali santri tetap semangat untuk bila perlu nanti melanjutkan ke tahfiznya seperti yang dikatakan oleh ketua tadi. Di sini sudah ada tahfiz ya. Mudah-mudahan nanti kita yang tidak mondok bisa melanjutkan di sini, dan itu jenjang untuk bisa memahami Al-Quran lebih dalam lagi. Saya mengapresiasi anak-anak kami yang sudah tampil tadi, sangat bagus sekali. Alhamdulillah, kami merasa kalah dengan anak-anak kami karena kami sampaikan bahwa kami tidak bisa seperti tadi itu. Bahkan pada saat sholat saya sudah ditegur sama anak saya, itu kebanggaan kami ya, bacaan Al-Fatihah sudah ditegur. Alhamdulillah pada saat ini kita membuktikan bahwa seperti yang dikatakan tadi, proses tidak mengkhianati hasil. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak pantas yang kami ucapkan, atau ada hal-hal kami sebagai wali santri selama mengantarkan atau memfasilitasi anak kami datang ke sini untuk belajar, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati ustaz-ustazah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Zayyadi atas sambutannya. Sambutan terakhir yakni sambutan Koordinator Pendidikan Metode Qiraati Cabang NTB. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Yang hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB, yang hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Kecamatan Peraya, yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kita, beliau Koordinator Cabang Ustadz Husnu, diwakili oleh beliau sebagai Sekretaris Cabang NTB, dan di tengah-tengah kita juga Koordinator Kecamatan, lengkap semuanya, ada 4 orang kecuali saya. Ada Ustadz Arif selaku amanah tashih, ada Ustazah Asri Safitri selaku amanah metodologi, ada Ustazah Baik Tuti Alawiyah selaku amanah buku bagian penggesekan ATM ya.
Ya, jadi kita semua lengkap. Ya. Ada amanah tasfih selaku penjaga Al-Qur'an, penjaga bacaan Al-Qur'an, supaya Al-Qur'an itu tidak diajarkan dengan salah, dengan sembrono. Selalu dijaga Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari turunnya Al-Qur'an, ya, dari Lauhul Mahfuz kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah, ya, kepada umatnya sampai akhir zaman, Al-Qur'an akan tetap terjaga. Jadi kita semuanya bersyukur di sini, alhamdulillah, termasuk orang tua, wali, khotimin dan khotimat, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, putra-putrinya menjadi penjaga-penjaga Al-Qur'an. Ya. Kata ulama, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya kan? Ya, sudah diberikan nikmat yang begitu agung, diluluskan, ya, lulus sampai ke tingkat cabang, sampai khotaman, ini sangat luar biasa. Artinya apa? Bila Allah kehendaki seorang hamba kebaikan, maka Allah akan fahamkan dengan agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah menghendaki seorang hambanya, ya, suatu kebaikan, maka Allah akan gunakan umurnya, Allah gunakan hartanya, Allah gunakan waktunya untuk kebaikan. Apalagi ini urusan Al-Qur'an yang merupakan pedoman, yang mana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, barang siapa menjadikan Al-Qur'an di depannya, maka Al-Qur'an itu akan membawanya, menuntunnya masuk ke dalam surganya Allah. Barang siapa menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, maka ingat, Al-Qur'an akan mendorongnya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, pada kesempatan ini Masya Allah, ya, sangat meriah sekali. Wali santrinya, walaupun kemarin tiang hadir geladi tidak ada yang hadir hanya santrinya saja, dan itu memang sudah dikonfirmasi oleh kepalanya. Tapi begitu hari hanya, Masya Allah, bisa sekompak ini. Tepuk tangan untuk wali santri, Masya Allah. Ya, nah, ini contoh, ya, contoh yang baik. Nah, pada pagi hari ini temanya ini sangat menarik. Jangan wariskan bacaan Al-Qur'an yang salah, karena yang benar itu mudah. Mengapa kita mengajarkan bacaan yang salah? Sulit. Sudah sulit, salah lagi. Karena ada yang mudah. Ya, kenapa kita harus mempersulit? Perkara agama itu dimudahkan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri perintahkan yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Apalagi mengajar Al-Qur'an malah dipersulit-sulit. Masya Allah, Ustadz Rizkan kemarin ada yang tidak ada ikut khotaman, sudah dipermudah, kata beliau. Jadi koordinator kecamatan ini, ya, tanggung jawabnya itu kalau ada santri yang sudah lulus khotam, kenapa tidak ikut khotaman? Nah, kita cross check apa alasannya, gitu ya. Nah, beliau sudah berikan kemudahan, ya, keringanan, ya, tapi tidak ikut hadir untuk khotaman, ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Jadi beliau sudah memberikan keringanan dan kemudahan, bukan salah beliau. Nggih, saudara-saudara. Ya. Wala tu'assiru, jangan diberat-beratkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang hambanya untuk memberat-beratkan perkara agama. Ya. Nah, di sini Kiai Dahlan Salim Zarkashi berpesan, jangan mewariskan bacaan yang salah, karena yang benar itu mudah. Dan kemudian Kiai Dahlan Salim Zarkashi ini, ya, melakukan istiqra. Apa itu istiqra? Istiqra itu riset. Kalau bahasa apa namanya? Bahasa ilmiahnya.
atau mengadakan penelitian, karena beliau ini seorang ahli Al-Quran, yang mana guru-guru beliau termasuk almarhum Mbah Kiai Arwani Kudus, ya, Kiai Haji Arwani Kudus, yang alhamdulillah pada haul Kiai Dahlan yang beberapa bulan yang lalu kita sempat jalan-jalan sampai ke makbarah Kiai Arwani Kudus. Dan ini adalah termasuk dari guru Kiai Dahlan Salim Zarkashi, ya. Dan kemudian beliau melakukan istiqra, perjalanan, penelitian, bagaimana caranya memberikan pengajaran Al-Quran kepada anak-anak usia dini ini dengan mudah, dengan praktis. Karena selama ini beliau mendengarkan, menyaksikan, ya, ketika melakukan perjalanan istiqra, pembelajaran Al-Quran ini agak sedikit jelimet gitu ya, belum bisa memaksimalkan hasil, walaupun metode yang beliau gunakan dahulu, para ulama-ulama terdahulu juga ikut andil dalam pengembangan Al-Quran yang dikenal dengan metode apa? Metode Baghdadiyah, ya. Semuanya itu insya Allah tidak ada yang tidak mengenal metode ini, karena ini metode yang sangat fenomenal yang semua pondok insya Allah menggunakan, ya. Tapi seiring zaman, seiring waktu perlu adanya perubahan ini bukan berarti perubahan untuk merubah pendidikan Al-Quran dari segi ilmiah dan lain-lain, tapi perubahan dalam hal cara atau metode mengajarkan Al-Quran, dipraktiskan. Contohnya yang dipraktiskan ini, yang mulanya dieja alif fathah a, alif dhammah u, kemudian alif kasroh i, ya dibaca apa? A u i. Nah, jangan kebalik. Ya, sehingga Kiai Dahlan mempraktiskan supaya anak ini mudah menyerap, ya, tidak memberatkan anak-anak, dan juga melatih kecerdasan anak-anak. Langsung dibaca dengan harokatnya. A baca A, U dibaca U, I baca I, ya. Nanti di jilid 1 baru dikenalkan harokatnya. Ada tahapan-tahapan. Di setiap jilid itu ada misi-misi, ya. Setiap jilid itu ada misi-misi, yang mana Kiai Dahlan ini sudah melakukan istiqra yang lama, panjang, melalui riyadhah, bukan hanya mencurahkan pikirannya, bukan hanya tawajuh dalam istihad, ya, tapi melakukan perjalanan rohaniah juga dengan bermunajat, riyadhah, ya, ikhtiar selama berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun, ya. Menyusun metode ini kurang lebih lamanya 10 tahun. Tidak serta-merta jadi satu malam, tidak, ya. 10 tahun, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar dipraktekkan kepada anak-anaknya. Bukan hanya dipraktekkan kepada anak-anaknya, tapi ditashihkan. Di apa? Iya, setelah menyusun ditashihkan. Jangan sampai itu tadi mengajarkan Al-Quran dengan salah. Karena beliau punya misi, moto, jangan mewariskan bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah. Iya, kalau bismillah di pengucapannya ringan, jangan diberat-beratkan. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, kemudian Kiai Dahlan Salim Zarkashi sowan kepada Kiai Haji Arwani Kudus untuk mentashih hasil susunannya. Dibacakan di depan Mbah Arwani Kudus dengan huruf per hurufnya, lafaznya, makharijul hurufnya, metodenya. Bukan hanya kepada Mbah Arwani Kudus saja, tetapi kepada putranya Mbah Arwani Kudus yang pada waktu itu, ya, namanya Kiai Haji Ja'far Al-Hafidh. Nah, setelah ditashihkan kepada Mbah Arwani Kudus dan juga putranya, ya, dinyatakan sah dan layak untuk diajarkan kepada anak-anak. Bukan hanya sekedar ditashihkan, ini belum dikasih nama.
Belum dikasih nama. Apa ini namanya, ini metode ini? Bagus ini, ya. Kemudian beliau datang lagi ke ulama. Jadi ini ciri-ciri ulama. Kalau sudah punya karya tulis, karya ilmiah, tidak disembunyikan. Ini ciri-ciri ilmu yang barokah, ciri-ciri ilmu yang diakui oleh Allah dan Rasulnya. Dia ini tidak sembunyikan. Ingat, ada ulama yang berpesan, kalau ada orang membahas suatu agama, kemudian dia dengan cara sembunyi-sembunyi, maka dijamin ini agama ini tidak benar. Kalau ada orang mengajarkan agama sembunyi-sembunyi ini, tidak mau dipublikasikan, tidak mau ditasrihkan, maka ingat, hati-hati dengan amalan agama ini, pasti dijamin tidak benar. Kemudian beliau datang kepada Ustadz Ahmad Junaid namanya, ya, untuk meminta usulan apa diberi nama karyanya ini, ya. Dan juga bukan hanya kepada satu orang, kepada Kiai Haji Syukri Taufik. Kemudian beliau ini mengusulkan agar namanya diberi nama Qiraati. Apa arti qiraati? Iya, secara lafzulnya ya adalah bacaanku. Ya, ini untuk tahqiqil kalam. Untuk menegaskan kalimat bahwasanya ini loh bacaanku sebagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi alhamdulillah bagi guru-guru ngaji, penyelenggara TPQ pembelajaran Al-Quran dan santri-santri TPQ, bahkan ke guru-guru calon guru qiraati ini, ya, bersyukur karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjadi orang yang termasuk bagian dari orang yang Allah pilih, ya. Allah gunakan waktunya untuk menjadi guru ngaji dengan metode qiraati. Alhamdulillah, ya. Dan alhamdulillah di NTB ini, Bapak Ibu semuanya, di NTB ini kurang lebih sudah lembaga-lembaga yang berdiri, ya, kurang lebih sudah 69 lembaga resmi. Ini lembaga resmi, karena lembaga itu ada istilah lembaga kelas terbuka, lembaga resmi, belum yang kelas terbuka lagi, ya. Kalau dihitung dengan kelas-kelas terbuka setiap korcamnya itu kurang lebih ada 100, ya. Nah, kemudian jumlah lembaga yang ikut EFTAK pada tahun ini, ya, yang termasuk putra-putri kita tadi yang tampil, Masya Allah, ya, jumlah lembaga yang ikut EFTAK kurang lebih 56 lembaga. 56 lembaga. Jumlah santri yang mengikuti EFTAK pada periode Muharram 1447 kurang lebih 917 santri, khotimin dan khotimat. Belum belum, ya. Nah, kemudian jumlah santri yang lulus, nih ya, yang ikut 917, kemudian yang dinyatakan lulus, ya, itu 849 berarti berapa santri yang gugur? Ya, kalau apa ada mana metode matematika kan sambil mukul-mukul meja, ya. Kalau di sini mukul mimbar. 60, iya, tidak lulus 64, ya. Tidak lulus 64 dan 4 orang mengundurkan diri. Muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Iya, ya. Jadi alhamdulillah putra-putri kita di sini yang berapa orang tadi Ustaz? 11 orang, ya. 11 orang, ya. Alhamdulillah bisa tampil sampai khotaman, mudah-mudahan menjadi kebarokahan bagi wali-wali santrinya. Amin. Dan juga lembaganya, kepada lembaganya, guru-gurunya diberikan amal jariah yang mengalir insyaallah, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, tamu undangan yang kami hormati, ya. Pada kesempatan ini juga yang ingin berpesan
kepada wali-wali santri, kepada santri yang khotimin dan khotimat, sebagaimana pesan Kiai Dahlan Salim Darkashi, ya, pesan beliau agar santri khotimin dan khotimat ini usai dari TPQ bukan dilepas begitu saja, ya, bukan berarti sudah selesai, baru istilahnya menginjak tangga yang pertama, menginjak tangga yang baru selesai menyelesaikan belajar membaca Al-Quran dengan benar, belum sampai kepada hafil Al-Quran, belum sampai kepada ulumul Quran, asbabun nuzul, tafsir dan lain-lain, mantiq dan lain-lain semuanya. Ini istilahnya pintu gerbangnya untuk meraih cakrawala ilmu Al-Quran. Lanjutkan terus, jangan putus asa, jangan berhenti dari situ saja, lanjutkan lagi, ya, menjadi ahli-ahli Al-Quran yang sudah difasilitasi di lembaga, dan juga dijaga bacaan Al-Quran di rumah minimal berapa juz? Siap putra putri kita khotimin dan khotimat, ya. Ustadz ingin nanya, berapa juz kesiapan untuk tadarus setiap hari? 1 juz? 5 juz? 1 juz? Atau 10 lembar? 10 lembar insyaallah, ya. Kalau 1 juz kelihatannya berat dibayangkan, tapi kalau 10 lembar insyaallah menjadi ringan insyaallah, ya. Bersedia semuanya insyaallah nih? Iya. Nggih, alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, tidak banyak yang ingin sampaikan panjang lebar. Kalau kita cerita tentang bagaimana sejarah qiraat ini panjang, 3 hari 3 malam, ya, 3 hari 3 malam, tapi berhenti makan, berhenti istirahat, berhenti sholat, ya, ya, tidak akan panjang lebar, ya, karena tadi sebagaimana wali santri yang perwakilan tadi menyampaikan, ibu-ibu ini sudah dibisiki tadi, ya, mudah membisiki, jangan lama-lama, ya. Ya, jadi saya tersentuh di sini, ya. Jangan sampai saya juga ikut lama-lama di sini nih. Iya. Ya, karena kita sudah lapar endah nih. Ya Allah. Ya. Mudah-mudahan nanti ada sedikit ganjal perut dari Ustaz Rizkan nih, Ustaz Rizkan nih. Dari kami sebagai wakil cabang, begini ceritanya. Sebenarnya tiang ini sebagai badal, Badal itu artinya pengganti, karena cabang ini masya Allah, apalagi Buya Abdul Aziz Agil, mungkin beliau sudah lelah, capek, ya, mau istirahat karena melakukan perjalanan jauh ke negeri seberang. Kemana? Ke Aceh, selama hampir 2 bulan di sana untuk membina calon guru, membina lembaga, bahkan insya Allah di sana pun akan berdiri cabang. Kita doakan, amin Allah. Dan kita doakan juga, ya, mudah-mudahan Buya Abdul Aziz bin Agil diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga tetap membina kita, karena tidak luput kita ini menjalani pendidikan Al-Quran, menjadi guru Al-Quran, maka tentu kita perlu bimbingan dari orang-orang ahli Al-Quran, karena pesan ulama begini, kalau orang berguru tanpa belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Kalau orang belajar ilmu, ya, buka Google aja. Nanti lama-lama gurunya, iya, dibisik syaitan. Tuh, Google tuh benar sudah tuh. Google, iya waktu. Ya, jadi ilmu itu harus digurukan. Sebagaimana Kiai Dahlan menyusun qiraat itu ditasfihkan, digurukan, ya, kemudian sudah dinyatakan layak, disebarkan. Begitu juga di sini. Kita ini semua di sini nih dibina, dibimbing oleh beliau, karena beliau ini salah satu ulama ahli Al-Quran di Lombok ini, ya, ulama ahli Al-Quran, pemegang sanad Al-Quran yang terdekat kepada Rasulullah, yang sanadnya itu insya Allah ke-28. Kemudian mahir dalam qiraah, ya. Beliau memiliki pondok-pondok pesantren yang sudah tidak diragukan lagi, ya, ilmu Al-Quran bacaannya insya Allah sampai kepada Rasulullah, karena
ilmu agama butuh sanad. Laulal isnada ya laqala man syaa wa syaa. Kalau orang kalau tidak memiliki sanad ilmu, apalagi Al-Qur'an, tidak memiliki sanad bacaan, hafalan Quran, laqala man syaa wa syaa, maka dia akan berkata kepada siapapun man syaa wa ma syaa, maka dia akan katakan kepada siapapun orangnya apa-apa yang dia kehendaki, apa yang dipikirannya dia sampaikan sudah. Tidak tahu itu dasarnya dari mana, sumbernya dari mana, itu sudah. Nah, ini yang perlu kita jaga. Maka perlu gurukan anak kita kepada ahli-ahli yang sudah dalam bidangnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa maknanya ini luas, bertanyalah kepada ahli ilmu. Ahli dzikri ini ahli ilmi, yaitu orang-orang ahli ilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Sebagai penutupnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Cabang NTB atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, beranjak ke acara kelima, yakni penyerahan ijazah. Adapun penyerahan ijazah akan diserahkan langsung oleh Kepala TPQ Madinatul Ilmi dan didampingi oleh Ustazah Baik Sri Ismayani. Kepada Kepala TPQ dan yang mendampingi dimohon untuk mengambil tempat di atas panggung. Untuk penyerahan ijazah kami minta kepada santri dan wali santri khotimin dan khotimat untuk bersiap-siap. Baiklah, kita panggil nomor urut 01 atas nama Muhammad Arfabian Khalil, putra dari Bapak Syahroni Rashidi dan Ibu Pasri Hartini. Dimohon kepada nomor urut 02 untuk bersiap-siap. Santri khotimin dengan nomor urut 02 atas nama Lalu Arpin Pandu Nuraga, putra dari Bapak Lalu Alimudin dan Ibu Hajjah Masidati. Dimohon kepada nomor urut 03 untuk bersiap-siap. Selanjutnya, santri khotimin dengan nomor urut 03 atas nama Azizul Azwa, putra dari Bapak Abdul Hanan dan Ibu Ernawati. Dimohon kepada nomor urut 04 untuk bersiap-siap. Selanjutnya, santri khotimin dengan nomor urut 04 atas nama Ahmad Ahsan, putra dari Bapak Supriyadi dan Ibu Sri Ningsih.
Dimohon kepada nomor urut 05 untuk bersiap-siap. Selanjutnya, santri khotimin dengan nomor urut 05 atas nama Muhammad Rifki, putra dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Rodiah. Dimohon kepada nomor urut 06 untuk bersiap-siap. Selanjutnya, santri khotimin dengan nomor urut 06 atas nama Ambara Adinata, putra dari Bapak Muhammad Nur Hadi dan Ibu Asmar Sofiana. Dimohon kepada nomor urut 07 untuk bersiap-siap. Selanjutnya, santri khotimat dengan nomor urut 07 atas nama Nurul Azkia Syuhada, putri dari Bapak Sawaluddin dan Ibu Zakiyah. Dimohon kepada nomor urut 07 untuk bersiap-siap. Selanjutnya, santri khotimat dengan nomor urut 08 atas nama Nadamatul Uqbah, putri dari Bapak Harun Nur Rasyid dan Ibu Bayani. Dimohon kepada nomor urut 09 untuk bersiap-siap. Selanjutnya, santri khotimat dengan nomor urut 09 atas nama Haura Mufidah Dinaja, putri dari Bapak Ahmad Zayadi dan Ibu Dina Febriana. Dimohon kepada nomor urut 010 untuk bersiap-siap. Selanjutnya, santri khotimin dengan nomor urut 10 atas nama Pandu El Azam, putra dari Bapak Iwan Purnama dan Ibu Hasmini. Dimohon kepada nomor urut 11 untuk bersiap-siap. Selanjutnya, santri khotimin dengan nomor urut 11 atas nama Haryapa Tegar Aditya, putra dari Bapak Jabal Adi Suparman dan Ibu Sumiharsi. Selanjutnya, foto bersama khotimin dan khotimat dengan Kepala TPQ Madinatul Ilmi.
musafahah dan dokumentasi khotimin dan khotimat dengan Dewan Guru. Dan dipersilahkan kepada Dewan Guru untuk naik ke atas panggung. Musafahah khotimin dan khotimat kepada Dewan Guru. Sebelum ditutup dengan doa, kami informasikan kepada seluruh wali santri bahwa kami insya Allah akan membeli lahan yang lebih luas supaya anak-anak kami lebih nyaman dalam mengajinya dan orang tua lebih nyaman dalam menunggu calon ulama. Oleh karena itu kami mohon doa dan dukungannya. Dimohon kepada Dewan Guru beserta khotimin dan khotimat untuk duduk di atas panggung. Selanjutnya kita beranjak ke acara ke-6, yaitu doa. Dalam hal ini kami minta kesediaan kepada Ustadz Ishak SPD. Kepada Ustadz Ishak SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menengadahkan tangan sejenak untuk memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'alna bitadhkirika muntafi'in wa bikitabika wa sunnati rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa walidina wa ahbabana wa sahabana wa jami'il muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'i masyaikhina wa liman ahsana ilaina wa liman lahu huququn alaina wa li kaffatil muslimina wal muslimatil ahya'i minhumul amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ishak SPD atas kesediaan memimpin doa. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi tersebut maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada acara Khotaman Al-Quran dan imtihan ketiga TPQ Madinatul Ilmi pada hari ini. Namun sebelumnya dimohon kepada seluruh tamu undangan untuk tetap berada di tempat duduknya karena kita akan masuk ke acara tambahan. Selanjutnya kita beranjak ke acara ketujuh, acara tambahan, yaitu pembagian cidera mata kepada para khotimin dan khotimat serta pembagian hadiah bagi santri berprestasi. Namun sebelumnya dimohon kepada Dewan Guru untuk turun dari atas panggung. Kami mohon dimohon kepada khotimin dan khotimat untuk berdiri. Dan dimohon kesediaan kepala TPQ untuk membagikan cidera mata kepada para khotimin dan khotimah. Yeah.
Selanjutnya, pembagian hadiah kepada khotimin dan khotimat kategori terbaik. Namun sebelumnya dipersilakan kepada khotimin dan khotimat untuk mundur satu langkah ke belakang. Baiklah, santri khotimin dan khotimat kategori terbaik pertama atas nama Muhammad Arfabian Khalil dengan rata-rata nilai 8,69. Selanjutnya, santri khotimin dan khotimat kategori terbaik kedua atas nama Lalu Artin Pandu Nuraga dengan rata-rata nilai 8,50. Dan khotimat kategori terbaik ketiga atas nama Azizul Azwa dengan rata-rata 8,4. Dan dipersilahkan kepada Ustaz Husnu Abadi untuk membagikan hadiah. Dengan berakhirnya rangkaian acara tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Akhirul kalam, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada khatimin dan khatimat untuk turun dari atas panggung. Silakan kepada wali santri yang ingin mengikuti.
berfoto bersama. Sekarang dipanggil sesuai urutannya. Kepada keluarga Muhammad Arfabian Khalil untuk berfoto bersama.